Bab 6091. Ketika Yakub sadar, air mata sudah mengalir di wajahnya. Siswa di seberangnya mengira dia tidak sehat dan bertanya lagi. Wakil Presiden, apakah Anda ingin saya membantu Anda menelepon keluarga Anda dan meminta mereka menjemput Anda? Pada saat ini di benak Jacob, wajah yang tajam dan kejam muncul. Dan dia gemetar ketakutan. Dia segera menyeka air matanya dan tergagap. Tidak, jangan repot-repot, aku baru saja melihat sesuatu di mataku. Orang itu jelas tidak mempercayai alasan buruknya. Dia dengan cepat berkata dengan prihatin. Wakil Presiden, kenapa Anda tidak menelepon keluarga Anda? Atau bisakah aku memanggil sopir untuk mengantarmu kembali? Tidak. Jacob dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menelepon menantu saya dan memintanya untuk menjemput saya. Dia baru saja kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Beberapa menit yang lalu, Charlie baru saja meninggalkan kedai kopi dan hendak mengantar Pollard ke mobil terlebih dahulu. Melihat Pollard berjalan lurus menuju kendaraan energi baru dalam negeri, dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Paman, sepertinya kamu belum pernah mengendarai mobil seperti ini sebelumnya, kan? Mobil ini baru dibeli. Pollard berkata sambil tersenyum. Di sekolah bersama siswa, kami berbicara tentang keuangan, netralitas karbon, energi baru, dan rantai pasokan. Beberapa waktu lalu, mereka mengangkat topik tentang menyalip kendaraan energi baru dalam negeri di tikungan. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, saya menggantinya dengan kendaraan energi baru dalam negeri. Ini dapat dianggap mendukung industri manufaktur mobil dalam negeri dengan tindakan praktis. Charlie mengangguk dan berkata, saya bertemu kakek dan dua paman saya beberapa hari yang lalu. Keluarga An juga berinvestasi di bidang energi baru di Tiongkok. Tata letak pertama adalah baterai power lithium, mereka sangat optimis dengan energi baru. Mata Pollard berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Baterai bertenaga adalah jalur yang bagus. Meskipun agak terlambat untuk memasuki dunia ini, hal ini merupakan inti dari industri energi baru. Pada kendaraan energi baru, komponen yang paling mahal adalah baterai. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan baterai paling hemat biaya akan mampu membuat mobil paling hemat biaya. Saya yakin kekuatan dan visi keluargaan tidak hanya terfokus pada daya baterai. Mereka akan mulai dengan baterai listrik terlebih dahulu, dan tujuan akhirnya adalah manufaktur kendaraan. Lagi pula, industri hulu industri otomotif terlalu keras. Dengan model aset yang berat dan margin keuntungan yang rendah. Lebih baik membuat rencana menyeluruh untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman. Apakah Anda sangat optimis terhadap industri energi baru? Pollard mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, ini adalah contoh terbaik dalam menyalip di tikungan. Kekuatan industri lama telah terakumulasi di bidang mesin pembakaran internal selama bertahun-tahun dan membentuk teknologinya sendiri. Mengatasi hambatan dan memposisikan zona nyaman mereka sendiri, orang yang terlambat hanya bisa menirunya sepenuhnya. Tetapi tidak ada peluang untuk mengungguli mereka di jalur ini. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengubah gameplay baru yang belum mereka perhatikan. Gameplay baru ini dikembangkan secara perlahan, dan berkembang ke level tertentu. Anda dapat menyerang pangkalan dan memaksa mereka untuk berubah dari memimpin menjadi mengejar Anda di jalur Anda. Ini akan menumbangkan semua keunggulan mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, Pollard berkata lagi. Pernahkah Anda mempelajari bagaimana headphone Apple menggunakan satu produk untuk mengungguli produk lainnya? Charlie menggelengkan kepalanya, tidak. Pollard berkata, selama bertahun-tahun, produsen headphone terkemuka menganjurkan kumparan dinamis. Kualitas suara, kabel, dan segala jenis data serta teknologi yang tidak dipahami orang awam. Jika Apple bersaing dengan mereka dalam standar mereka, tidak ada peluang sama sekali. Tetapi Apple langsung membuat earphone nirkabel sejati dengan telinga binaural independen yang dapat terhubung secara otomatis saat Anda membuka penutupnya. Beralih secara otomatis saat Anda memasangkannya di telinga. Secara otomatis menjeda saat Anda melepasnya dan mengisi daya secara otomatis saat Anda memasangnya kembali.
Mengenai kualitas suaranya atau tidak masalah sama sekali. Merek lain tidak mempelajarinya. Sekarang Anda tidak akan membicarakan kualitas suara. Apple mengerjakan aspek selain kualitas suara yang belum Anda perhatikan. Dan kemudian mereka akan bersaing denganmu. Ini menyalip di tikungan. Lihatlah pasar headphone saat ini. Sudah sepenuhnya didominasi oleh headphone Apple dan penirunya. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa pengembangan headphone berkabel tradisional selama ratusan tahun telah sepenuhnya dibatalkan. Saya yakin kendaraan energi baru suatu hari nanti akan menumbangkan seluruh industri otomotif. Bab 6092. Berbicara, Pollard menambahkan, tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kendaraan energi baru belum menjadi hal yang umum. Tetapi justru karena mereka belum menjadi mainstream, ada peluang bagi wirausaha. Begitu mereka tersingkir, kendaraan berbahan bakar telah menjadi arus utama. Artinya, pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Banyak orang sudah mulai mempelajari jalur baru berikutnya. Sebuah keluarga datang sekarang. Meski mereka belum memimpin, ini masih belum terlambat. Charlie bertanya lagi, ada terlalu banyak merek energi baru dalam negeri saat ini. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk produksi kendaraan? Tentu saja ada. Pollard berkata dengan serius, memang ada banyak merek energi baru saat ini. Dan banyak dari mereka yang berjuang di garis hidup dan mati. Ada banyak orang yang meninggal, namun pasar otomotif sangat besar, dan energi baru hanya menyumbang sebagian kecil saja. Ini membuktikan bahwa masa depan energi baru masih menjanjikan. Dan sekarang mereka memasuki tahap produksi kendaraan energi baru. Jika kompetitor membidik merek energi baru lainnya, polanya memang agak kecil. Pola ini harus diperluas untuk bersaing dengan produsen kendaraan berbahan bakar tradisional. Jika penjualan global Toyota, Honda, dan Hyundai Korea Selatan bisa dipotong setengahnya, maka itu akan menjadi Big Mac yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Pollard memikirkan sesuatu dan berkata, Charlie, sebenarnya kamu juga bisa mempelajari bidang ini. Anda tidak kekurangan uang atau sumber daya, dan Anda juga memiliki saluran pengiriman. Jika Anda membuat mobil, akan ada banyak ruang untuk pengembangan di industri ini. Dan industri ini sangat memuaskan. Jika suatu saat jalanan penuh dengan mobil buatan Anda akan merasa sangat bangga. Charlie tersenyum dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Omong-omong, Paman, saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Dan aku tidak tahu banyak tentang mobil. Jika kamu benar-benar memintaku melakukan ini, aku akan buta total. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi saya sangat setuju dengan sudut pandang Anda. Pasar energi baru sedang menjadi tren, dan proporsinya pasti akan semakin tinggi di masa depan. Jika kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu pada pamanku. Jika Anda ingin mencobanya, saya juga bisa menjadi investor. Pollard melambaikan tangannya dengan cepat dan menertawakan dirinya sendiri. Saya hanyalah seorang sarjana tua yang mempelajari keuangan. Biar saya katakan, saya bisa membicarakannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Tapi izinkan saya mempraktikkannya, saya rasa saya tidak sebaik Anda. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang, yang dibutuhkan untuk berada di suatu industri belum tentu keterampilan profesional. Tapi visi strategis. Tidak peduli seberapa kuat teknologinya. Memilih arah yang salah hanya akan menemui jalan buntu. Jika sebuah keluarga ingin membuat kendaraan yang lengkap, harus membiarkan mereka belajar dari Anda. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa bergabung. Pollard berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk bergabung. Tetapi saya telah melakukan penelitian yang cukup rinci mengenai pasar energi baru dalam negeri setelah kembali ke Tiongkok. Jika mereka tertarik, saya bisa melakukannya secara sukarela. Saya seorang konsultan. Izinkan saya berbicara dengan mereka tentang beberapa ide saya. Mungkin ini bisa membantu mereka. Charlie buru-buru berkata, bagus sekali. Mari kita lakukan. Setelah kamu dan Bibi Han menyelesaikan pernikahannya, saya akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Mari kita bertemu dan ngobrol bersama. Tidak masalah. Pollard langsung setuju dan kemudian berkata, Charlie,
Aku akan pergi ke universitas untuk lansia untuk menjemput bibimu dulu. Dan kita akan punya waktu untuk bicara nanti. Baik. Charlie mengangguk, dan setelah melihat Pollard pergi. Mau tak mau dia mempunyai ide untuk mengusir Pollard dari universitas. Ketika dia memulai pengiriman, dia ingin merekrutnya untuk menjadi penanggung jawab. Namun saat itu dia terlihat tidak tertarik dengan dunia perkapalan dan fokus pada sekolah. Tapi setelah mengobrol dengannya hari ini, Charlie menyadari bahwa dia sangat tertarik dengan kendaraan energi baru. Jika uang real digunakan untuk mendirikan panggung di bidang energi baru, dan kemudian dia diundang untuk berpartisipasi, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Setelah mengambil keputusan, Charlie memutuskan memanfaatkan waktu untuk meminta pamannya datang dan menemui Pollard setelah pernikahannya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Jacob. Dia menekan tombol jawab dan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja." Suara Jacob serak dan dekaden dan berkata, "Di mana kamu, menantuku sayang?" Charlie berkata, "Saya sedang minum kopi dengan seorang teman di luar untuk membicarakan sesuatu. Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Yakub berkata, "Menantu yang baik jika itu nyaman bagimu. Datanglah ke universitas untuk lansia menjemputku. Aku benar-benar sedang tidak enak badan dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara." Bab 6093. Mendengar apa yang Yakub katakan, Charlie menduga dia seharusnya sudah tahu tentang niat Making menikahi Pollard. Jadi, Charlie berkata, "Ayah, kebetulan saya berada tidak jauh. Ayo pergi sekarang dan bertemu di pintu." Yakub tersedak dan berkata, "Oke, kalau begitu aku tidak akan mengemudi dan pergi ke pintu untuk menunggumu." "Oke, menantu. Ayo cepat." "Oke." Charlie setuju, namun sengaja menundanya selama beberapa menit setelah menutup telepon. Bagaimanapun, Pollard baru saja pergi. Dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menjemput Making dari Universitas Lansia. Jika dia pergi ke sana sekarang, mereka berempat mungkin akan bertemu di gerbang sekolah. Itu akan lebih memalukan lagi. Charlie tidak takut malu. Ia takut mertuanya semakin jengkel. Setelah sengaja menunda beberapa saat, Charlie berkendara ke universitas untuk lansia. Dan ketika dia kuliah di Universitas Lansia, Making sedang menunggu Pollard di pinggir jalan di gerbang utama. Jacob juga meninggalkan universitas dengan putus asa saat ini. Tapi ketika dia melihat Making berdiri di pinggir jalan dari kejauhan, dia tanpa sadar berhenti. Pada saat ini, dia sangat kurang percaya diri. Faktanya, dia selalu memiliki pengetahuan diri ini dan tahu bahwa tidak ada sedikit perbedaan antara dia dan Pollard. Pollard adalah seorang intelektual senior sejati. Dia berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Tidak hanya ia menorehkan prestasi besar di bidang keuangan saat itu. Ia kini menjadi profesor dan memiliki status sosial yang tinggi di kota ini. Terlebih lagi, Pollard lebih tinggi, lebih tegap, dan lebih tampan dariku. Dia bahkan lebih fasih daripada saya. Dia dapat berbicara bahasa Inggris, Korea, dan Spanyol dengan mudah. Yang terpenting dia juga serba bisa dan bisa menari. Bisa memainkan alat musik, dan bisa menyanyi lebih baik dari orang kebanyakan. Tapi di depannya, aku bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, Jacob hanya bisa mengandalkan satu hal untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di hadapan Pollard. Artinya, Making mencintai dirinya sendiri, bukan Pollard. Kadang-kadang, dia bahkan merasa puas dengan hal itu. Jadi bagaimana jika dia, Pollard, lebih baik dan lebih hebat darinya? Wanita yang menyukainya tidak menyukai pria ini, tapi malah menyukainya selama lebih dari 30 tahun. Hal-hal seperti hubungan sangat tidak masuk akal. Tapi sekarang, satu-satunya keuntungan yang dia miliki untuk menyelamatkan mukanya telah hilang. Dan bahkan diambil oleh pihak lain dan menjadi keuntungannya. Yang membuatnya merasa semakin rendah diri. Oleh karena itu, ketika dia melihat Making menunggu Pollard dari kejauhan, reaksi pertamanya adalah segera berpaling. Temukan pohon yang lebat, dan gunakan batangnya untuk menutupi wajahnya. Tak lama kemudian, Pollard mengemudikan kendaraan energi baru dalam negerinya ke pinggir jalan. Jacob bersembunyi di balik pohon, diam-diam memperlihatkan satu matanya untuk melihatnya dari kejauhan.
Dan mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri. DMN, kamu berani keluar dengan mobil rusak seperti itu. Kuncinya adalah Anda bahkan tidak memiliki kaca film di atasnya. Kalau itu aku tidak akan bisa mengangkat bagian depan mobil ini. Sementara dia mengeluh dengan suara rendah. Mei Qing sudah duduk di kursi penumpang dengan Pollard dengan senyuman di wajahnya. Kemudian terjadilah adegan yang membuat Yakub pingsan. Mei Qing dan Pollard tanpa sadar saling mendekat. Dan kemudian dilempar ke sandaran tangan mobil. Faktanya, dua kekasih parubaya dan lanjut usia ini biasanya relatif pendiam. Setelah bersama, mereka jarang sekali mesra di luar. Namun keadaannya sangat berbeda hari ini. Karena mulai saat ini mereka sebenarnya akan mulai mempersiapkan pernikahannya. Yang merupakan tonggak baru dalam hubungan mereka. Terlebih lagi, Mei Qing sangat tersentuh dengan tindakan Pollard. Setelah kembali ke Tiongkok, Mei Qing bertemu dengan banyak orang parubaya dan lanjut usia di universitas. Dan juga melihat beberapa orang parubaya dan lanjut usia jatuh cinta. Menurutnya, orang parubaya dan lanjut usia di Tiongkok jarang menikah saat sedang jatuh cinta. Dan lebih sering masing-masing dari mereka menetapkan kondisinya sendiri. Seperti disebutkan di atas, kedua belah pihak bernegosiasi secara damai, seperti halnya negosiasi kerja sama bisnis. Jika memungkinkan, mereka akan menjadi mitra secara langsung. Namun, demi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, mereka jarang memilih untuk menikah atau mengadakan pernikahan. Situasi di Amerika juga cukup istimewa. Kebanyakan orang Barat lebih berhati-hati dalam menikah. Banyak orang telah bersama selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa anak. Tapi mereka tetap pacaran. Mereka bersama dan memiliki anak bersama. Membesarkan anak tidak selalu berarti menikah. Ketika banyak orang yang benar-benar memasuki aula pernikahan, mereka mungkin sudah memiliki anak. Justru karena lingkungan inilah ketika orang-orang tua di Barat jatuh cinta. Seringkali mereka hanya jatuh cinta, dan paling banyak berkembang menjadi hidup bersama, dan sangat sedikit yang menikah. Tapi Pollard bertingkah seperti pemuda yang sedang jatuh cinta. Mengajak gadisnya jalan-jalan, mempersiapkan upacara lamaran di pantai tanpa memberitahunya. Dan berlutut untuk melamar dengan sebuah cincin. Tindakan ini menggerakkan Mei Qing dan memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, Pollard telah mengambil langkah maju yang besar dalam pernikahan mereka berdua. Dan telah menetapkan tanggal pernikahan hanya dalam 1 minggu. Yang membuatnya semakin bahagia. Ciuman tersebut juga merupakan gambaran terbaik dari mood kedua orang saat ini. Namun, Jacob yang menangis dari lubuk hatinya dan mengintip dari kejauhan, membuatnya semakin tertekan. Setelah keduanya berciuman selama beberapa detik, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman bahagia dan cerah, lalu Pollard pergi dengan gembira. Ketika Jacob melihat mobil itu menghilang di tikungan, hatinya hancur dan putus asa. Dia meluncur ke tanah dengan punggung bersandar pada pohon sycamore. Air matanya terus mengalir seperti bendungan yang jebol. Dia sangat marah bahkan tanpa sadar dia membanting ke tanah. Saya meninjunya beberapa kali, tapi untungnya di tanah. Kalau tidak, jari-jarinya akan terluka. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar lagi. Wakil Presiden, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis lagi? Apakah menantu laki-lakimu datang menjemputmu? Bab 6094. Jacob, yang menunduk sambil menangis, mendongak dan melihat balima tart buta lainnya yang bahkan lebih marah. Dia segera menyeka air matanya sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya merasa tidak enak badan." Pria itu begitu sibuk sehingga dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan menantumu? Kenapa dia belum datang?" Jacob berkata, "Sudah lewat sini." Saat dia mengatakan itu, Charlie sudah pergi ke gerbang universitas. Ketika dia tidak melihat Yakub di pinggir jalan di depan pintu, ia langsung mengambil arah dan mengemudikan mobilnya menuju halaman universitas. Ketika mobil itu kebetulan melewati pohon sycamore, Charlie melihat ayah mertuanya duduk terpuruk di tanah. Jadi dia segera mengerem mobilnya hingga berhenti, membuka pintu, dan berjalan mendekat. Melihat wajahnya berlinang air mata dan ekspresinya lebih jelek daripada dipukuli oleh istrinya.
Charlie bertanya dengan prihatin. Ayah, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu duduk di sini? Charlie bertanya dengan sadar, tapi juga untuk membuat penampilannya lebih nyata. Saat Jacob melihat Charlie, keluhan di hatinya langsung menemukan jalan keluarnya. Tak terkendali, mereka langsung menangis. Yang keluar dari matanya dalam sekejap. Sebelum dia dapat berbicara, siswa yang antusias itu dengan cepat berkata kepada Charlie. Anda menantu wakil presiden, kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya saat ini. Saya melihatnya menangis 2 kali. Sepertinya aku merasa tidak enak badan. Kamu harus segera membawanya ke rumah sakit. Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Di mana masalahnya? Di mana ketidaknyamanannya? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jacob menatap pria itu dengan ekspresi tertekan, mengertakkan gigi, dan berkata. Hei, terima kasih. Pria itu tidak menyadari bahwa perkataan Yakub itu ironis, dan berkata dengan malu-malu. Wakil Presiden, lihat apa yang Anda katakan, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Bagaimana kalau aku menemanimu ke rumah sakit untuk menemui dan membantumu? Mungkin menelepon atau apalah. Tidak. Yakub merasa pria ini seperti dewa wabah, dan berkata dengan cepat. Menantu laki-lakiku bisa menemaniku saja, aku tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke Charlie dan berkata. Menantu yang baik, tolong bantu aku tidak bisa bangun. Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Setelah mengucapkan terima kasih, dia membantu Jacob naik ke kursi penumpang. Baru pada saat itulah Jacob mengetahui bahwa Charlie sedang mengendarai Rolls-Royce. Dan itu adalah Rolls-Royce Phantom yang lebih mahal. Jadi dia bertanya dengan heran, menantu yang baik, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Mobil ini diatur oleh Sister Sian untuk Charlie ketika dia meninggalkan Purple Mountain Villa. Dan Charlie membawanya kembali ke villa, jadi itu juga tersedia saat ini. Jadi Charlie berkata kepadanya, salah satu klien saya meminjamkan mobil itu kepada saya. Kamu meneleponku, jadi aku membawa mobilnya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Ayah, kamu sangat ahli dalam hal itu. Kamu menangis seperti ini, dan kamu masih peduli dengan mobilnya. Apa yang sedang terjadi? Temanmu bilang kamu sudah menangis cukup lama. Ketika Jacob mendengar ini, dia mengumpat dengan marah. Si idiot itu, dia berusia 50-an. Tetapi dia tidak mempunyai penglihatan yang buruk. Dia benar-benar idiot. Semakin kamu menghindar, semakin dia mengomel. Dia benar-benar pantas dimarahi. Charlie bertanya kepadanya, Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Wajah Jacob tiba-tiba menjadi sangat tertekan lagi. Dia menghela nafas dan tersedak. Charlie, bibi Hanmu akan menikah. Menikah. Charlie penasaran, bertanya, dengan Profesor Watt. Ya, Jacob mengertakkan gigi dan mengutuk, itu Bali Matart. Charlie mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Mereka sudah bersama, jadi menikah itu normal, kan? Jacob bertanya dengan marah, kenapa harus dia? Bibimu Han jelas telah mencintaiku selama lebih dari 30 tahun. Charlie mengangguk dan berkata dengan nada tenang. Tetapi Anda telah menikah selama lebih dari 30 tahun. Jacob sepertinya telah diinjak, dan berkata dengan marah. Aku sedang mabuk saat itu, bah. Itu karena aku direp oleh Elaine setelah mabuk. Charlie bertanya balik, Ayah, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Bahkan jika kamu membicarakan tentang apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu tidak akan menunda pernikahan kekasih orang lain. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Ayah, ketika kamu masih hidup, kamu harus melihat ke depan. Hanya karena Bibi Han mencintaimu lebih dari 30 tahun yang lalu bukan berarti dia akan tetap mencintaimu sekarang. Ini adalah kebebasan seseorang untuk mencintai siapa yang Anda inginkan. Anda tidak bisa memaksanya. Aku, bantah Jacob dengan wajah merah dan leher tebal. Saat Bibi Hanmu baru saja kembali ke Tiongkok. Kamu juga ikut denganku untuk menjemputnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memiliki perasaan lama terhadapku? Charlie mengangguk, saya tahu. Setelah mengatakan itu,
nadanya berubah, dan dia mengangkat alisnya dan berkata. Tapi itu juga merupakan bentuk lampau. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, ada lelucon yang saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Ini berbicara tentang seorang pria yang memberikan 5 yuan kepada pengemis di depan pintu setiap hari ketika dia keluar. Seiring berjalannya waktu, pengemis itu merasa wajar jika dia memberinya 5 yuan setiap hari. Suatu hari, pria itu pergi tanpa memberinya uang, dan dia marah. Pengemis itu datang untuk menghentikannya dan bertanya mengapa dia tidak memberinya uang. Pria itu berkata, saya menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk istri saya. Akibatnya pengemis itu sangat marah dan bertanya lagi. Mengapa kamu membeli hadiah untuk istrimu dengan uangku? Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan kemudian berkata, jadi begini, Bibi Han telah mencintaimu selama lebih dari 30 tahun. Tapi itu juga urusannya. Cintanya bisa diberikan kepadamu. Tetapi itu tidak harus diberikan kepadamu selamanya. Suatu hari ketika dia memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain. Anda tidak punya hak untuk ikut campur, bahkan hak untuk bertanya pun tidak. Yakub merasa terhina dan bertanya dengan marah. Charlie, apa menurutmu juga begitu? Apakah saya tidak layak untuk making? Charlie mengemudi dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya untuk melambai, dan berkata dengan tenang. Tidak, ayah, jujur saja, yang harus kamu pertimbangkan sekarang bukanlah apakah kamu pantas atau tidak. Mengenai Bibi Han, dia akan menikah dengan Profesor Watt. Bahkan jika kamu layak untuknya, jika dia tidak memilihmu, apa yang dapat kamu lakukan? Jacob buru-buru bertanya, kalau begitu, maksudmu pernikahannya belum terjadi. Mengapa saya tidak segera mencoba melakukan yang terbaik? Charlie tidak punya pilihan selain berseru. Apa yang bisa kita selamatkan saat ini? Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana jika ibu mengetahui bahwa Bibi Han akan menikah. Apa yang harus dilakukan? Sejauh yang aku tahu, kamu belum pernah memberitahu ibu tentang kembalinya Bibi Han ke Tiongkok. Sekarang jika berita pernikahan Bibi Han sampai ke telinganya, dia pasti akan mengetahui apa yang dilakukan Bibi Han berdasarkan karakternya dan apa yang kamu lakukan ketika dia kembali. Jika kamu memberitahu dia bahwa Bibi Han ada di Universitas Lansia, dan telah banyak berinteraksi denganmu, dan bahkan pergi ke Korea untuk bertukar pikiran bersama, maka hari-hari baikmu akan berakhir. Bab 6095. Bodoh sekali. Ketika Jacob Wilson mendengar kata-kata Charlie, dia langsung ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan sangat gugup dan bertanya, Charlie, Bibi Hanmu akan langsung pergi ke rumahku untuk mengirim undangan mengundangku, kan? Jika Elani tahu Bibi Hanmu kembali ke Tiongkok, dan aku merahasiakannya dari dia begitu lama, dia harus mengikutinya, aku putus asa. Charlie telah melihat melalui Jacob, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan dan cengkeraman Elane dalam hidupnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah mereka akan mengundangmu atau tidak. Jika kamu takut, kamu bisa memberitahu Bibi Han bahwa kamu tidak mau diundang ke pesta pernikahan dan kamu tidak ingin pergi. Petik 2. Jacob menghela nafas dan berkata, ini hanya tindakan penundaan. Sekalipun aku tidak tahu kali ini, aku mungkin akan memberitahumu kapan di masa depan. Aku mengatakannya, nyatanya, banyak teman sekelas kita yang tahu tentang kembalinya Bibi Hanmu ke Tiongkok. Kamu juga pergi ke pesta pada waktu itu, tetapi semua orang tidak berinteraksi atau berhubungan dengan Elane, jadi Elane tidak pernah mengetahuinya. Petik 2. Charlie tersenyum dan berkata, saat Bibi Han kembali ke Tiongkok juga sangat sensitif. Jika aku ingat dengan benar, ketika dia kembali ke Tiongkok, itu terjadi pada hari-hari ketika ibuku tertipu oleh skema piramida dan menghilang. Elane mencuri kartu bank Charlie dan memasukkannya ke dalam. Semua uang itu ditransfer ke dirinya sendiri, dan dia dipenjara dan disiksa. Namun, Elane tidak pernah berani memberitahu siapapun tentang pengalaman spesifik saat itu, jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai skema piramida. Saat itu, ketika Elane diintimidasi dan disiksa di penjara, Han Meiking kebetulan kembali ke Tiongkok. Jacob sangat bahagia saat itu. Impian terbesarnya adalah membuat Elane menghilang sepenuhnya.
Jika Elane mengetahui bahwa Han Meiking kembali ke Tiongkok pada saat itu, dan Jacob tidak mencarinya sama sekali pada saat itu, tetapi pergi menjemput Han Meiking secara langsung dan mengundang Han Meiking ke rumahnya untuk makan malam, dia akan melakukannya, mungkin benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan Jacob. Alasan mengapa Charlie mengingatkan Jacob adalah untuk membiarkannya bangun sesegera mungkin. Karena dia tidak bisa menyingkirkan Elane, dia harus berhenti mengkhawatirkan orang lain, jika tidak, dia akan mencari hidup dan mati sepanjang hari, dan dia tidak berani memberitahu Elane dan Jacob Wilson bahwa dia pada akhirnya harus melakukannya. Ketika dia mengeluh kepada Charlie, Charlie terlalu malas untuk menjadi lubang pohonnya. Sungguh, begitu Charlie menyebutkan masalah ini, Jacob menjadi semakin panik dan dengan cepat bertanya kepada Charlie, "Menantu yang baik, kamu harus memberi nasihat kepada ayah tentang masalah ini." Wanita itu, Elane, adalah seorang psikopat. Bagaimana jika dia tahu ini? Aku sangat marah sehingga bukan tidak mungkin suatu malam menyelinap ke kamarku dan menikamku. Bukannya kamu tidak tahu betapa kejamnya wanita itu ketika dia menghukum musuh-musuhnya. Ibuku, kakakku saudara laki-laki, Horia, siapa yang tidak akan terpengaruh olehnya? Apakah dia akan mati? Charlie berkata, saya tidak dapat membantu dengan masalah ini. Tidak apa-apa jika ibu tidak menerima kabar tersebut. Jika ada kabar, yang paling bisa saya lakukan adalah mencoba membujuknya sambil memegang pisaunya. Mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ayo lakukan ini, ayah, sebaiknya kamu berhenti datang ke universitas untuk lansia di masa depan. Anda harus mengambil inisiatif untuk menarik garis yang jelas dengan Bibi Han dan berkonsentrasi pada asosiasi kaligrafi dan lukisan Anda. Bagaimana jika ibu tahu bahwa Bibi Han kembali? Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyembunyikan fakta bahwa Anda menjemputnya dan mengajaknya makan malam di rumah. Dengan cara ini, jika ibu mengetahuinya, kamu cukup menatap dan mengatakan bahwa kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain, apalagi melakukan kontak pribadi. Setidaknya masih ada ruang untuk mediasi. Jacob menghela nafas dan berkata, bagaimana jika dia tahu tentang pertukaran di Korea Selatan? Charlie tersenyum dan berkata, katakan yang sebenarnya, katakan saja Bibi Han bersama pacarnya. Temanku Profesor Pollard pergi untuk bertukar bersama. Pasangan tua yang pergi ke Korea Selatan untuk bertukar sama dengan kota Orusil yang mengundang mereka bepergian dengan biaya sendiri. Kamu hanyalah bola lampu yang hanya mencoba menghasilkan uang. Dengan cara ini, ibuku akan merasa lebih baik. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk memeriksa dua orang dalam keluarga. Kapan kita berkumpul? Setelah mendengar ini, Jacob merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia hanya bisa berkata tanpa daya, sepertinya tidak ada cara lain yang baik. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya kepada Charlie. Baiklah menantu, jika kamu bisa berhenti keluar untuk mencari pekerjaan baru-baru ini, jangan keluar. Jika suatu hari ibumu menjadi gila, kamu dapat membantu aku menghentikannya. Charlie langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Curan akan kembali dalam 2 hari. Dengan kami di sini, bahkan jika ibu mengetahuinya, kamu tidak akan mendapat masalah serius. Pokoknya, kamu paling banyak dianggap penipu. Setelah mengatakan itu, Charlie mengingatkan lagi, tapi ayah jika seseorang mendatangimu dan memukulmu 2 kali atau menangkapmu 2 kali, tahan saja dan tahan ketenangan untuk sementara waktu. Jacob sangat tertekan dan berkata dengan kesal, apa-apaan ini? Jika aku tahu ini masalahnya, aku akan melakukannya. Lebih baik pergi ke pengadilan secara langsung dan menceraikannya secara terbuka. Kalau begitu, aku pasti bisa untuk memperbaiki keadaan dengan Bibi Hanmu, dan bukan gilirannya untuk menjadi si Pollard. Charlie berkata dengan kejam, ayah, kamu salah jika berpikir begitu. Jika kamu mengajukan cerai di pengadilan, tahukah kamu apa yang ibu akan melakukannya? Jacob mendengus dingin, itu tidak lebih dari memukuliku, memarahiku, dan mengusirku dari rumah. Tidak masalah jika aku meninggalkan rumah, bagaimanapun juga rumah itu milikmu, Elane dan aku tidak punya banyak harta bersama. Paling buruk, saya hanya akan tinggal di luar. Setelah itu, dia berkata dengan menyesal, hei, saya seharusnya mengambil keputusan ini lebih awal. Sebagai wakil presiden,
Penghasilan saya itu menghasilkan masuk akal. Mei-King juga memiliki sejumlah kekayaan, jadi mengapa dia tidak bisa menjalani hidupnya dengan bahagia? Sekarang lebih baik, jika dia melakukan kesalahan, dia akan menyesalinya selamanya. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu juga berpikir sederhananya. Ibu bisa membuat keributan itu." Fakta bahwa suami yang istrinya tidak setia selalu bergelantungan di balkon menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa mengubah keadaan dengan mudah. Jika kamu tinggal dan terbang bersama Bibi Han, dia pasti akan pergi ke tempatmu bekerja untuk berteriak dan mengumpat, dan pergi ke tempat Bibi Han untuk berteriak dan mengumpat. Tidak peduli apa faktanya, dia pasti akan menggambarkanmu sebagai orang modern. Chen Simei yang meninggalkan istrinya, menggambarkan Bibi Han sebagai seekor rubah betina yang merayu suami orang lain dan menghancurkan keluarga orang lain. Dan dia pasti akan pergi ke komunitas tempat Anda tinggal untuk mengutuk siang dan malam, dan mungkin dia akan pergi ke gedung tempat tinggalmu dan Bibi Han. Dia berpura-pura melompat dari atap gedung, menarik perhatian orang-orang dari seluruh komunitas, serta pemadam kebakaran, polisi, dan stasiun TV. Apakah kamu lupa bahwa dia sedang mengutuk orang-orang di dalam seluruh komunitas di rumah sebelumnya? Dia mengancam akan membawa pisau ke pintu rumah seseorang dan memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Jika Anda pergi ke rumah orang lain melalui celah di pintu orang lain, dan Anda begitu terbuka untuk mengumpat pada orang asing, kenapa kamu tidak mempertaruhkan nyawamu saja bersamamu? Wajah Jacob menjadi pucat ketika mendengar ini, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Charlie menambahkan, juga, sekarang video pendek begitu berkembang, banyak penyandang tunanetra suka mengikuti tren dan menentukan langkah. Ketika saatnya tiba, gelombang orang lain akan menambah bahan bakar ke dalam api online, dan mungkin kalian berdua akan melakukannya diteriaki oleh semua orang di seluruh internet. Pada saat itu, kamu akan dikritik dimanapun di negara ini, apalagi di Aorusil. Dia tidak akan pernah menyerah sampai kalian berdua benar-benar hancur di Aorusil. Saat itu, kamu dan Bibi Han akan hancur. Aku bahkan tidak bisa menjalani hari yang baik. Jacob putus asa. Deskripsi Ye Chen langsung menciptakan gambaran penuh di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri. Dan kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas lega, dan sepertinya memikirkannya, dan menghela nafas, sialan. Sejujurnya, aku hanya takut dia akan ikut denganku dan bertarung sampai mati, jadi aku tidak melakukannya, aku tidak berani melawannya di pengadilan. Litigasi dan perceraian. Apa yang dikatakan Charlie tidak mengkhawatirkan. Gaya akting Elane tidak menentu, terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketika dia kuat, dia bisa menunggangi bibinya Cynthia Wade dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan menjadi hantu Gunung Bedford. Ketika dia lemah, kakinya bisa dipatahkan oleh Nyonya Wilson dan Wendy Wilson, dan bahkan tidur nyenyak, di penjara, bahkan tidak bisa tidur. Tapi begitu masalah ini melibatkan Han Mei-King, dia pasti akan berubah menjadi si luwak madu Afrika Flathead, meremehkan hidup dan mati dan pergi ke kematian. Jika Jacob Wilson berani mengambil langkah ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya dan mencegah Elane menimbulkan masalah baginya dan Han Mei-King. Tapi Han Mei-King memberi kesempatan pada Jacob Wilson, tapi Jacob tidak menggunakan kesempatan itu. Jadi pilihan terbaik Jacob Wilson sekarang adalah mencari tahu secepat mungkin, dan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa bersama dengan Han Mei-King. Selama dia mengetahui hal ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Karakter Jacob Wilson selalu sangat pemalu dan stabil, jadi ketika dia ditakuti oleh Charlie, dia tiba-tiba menjadi sangat sadar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada saatnya dalam hidup, tetapi tidak ada waktu dalam hidup. Jangan memaksakannya. Saya tidak bisa bertemu dengan Bibi Han Anda lebih dari 30 tahun yang lalu. Tampaknya masuk akal kalau saya tidak bisa berkumpul sekarang. Sekarang saya hanya berdoa agar Elane tidak mengetahuinya, dan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan membuat masalah. Jika dia benar-benar datang ke asosiasi kaligrafi dan lukisan menimbulkan masalah, saya, wakil presiden, tidak akan malu. Charlie mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, jangan khawatir, Claire akan segera kembali. Jika dia mengetahuinya, Claire dan saya akan membujuknya bersama-sama, dan itu mungkin akan segera berakhir.
Setelah mengatakan itu, Charlie mengingatkan lagi, tapi ayah, kamu sendirian. Kamu harus berhati-hati untuk menjaga jarak dari Bibi Han di masa depan dan jangan terlalu banyak berinteraksi bersamanya. Jika tidak, bahkan jika Bibi Han menikahi Profesor Pollard, itu tidak akan menghentikan ibumu untuk berpikir bahwa kamu masih menyimpannya di hatimu dan bahwa kamu selingkuh secara mental. Terkadang kamu akan merasa tidak nyaman. Jacob Wilson berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, saya tidak akan pernah datang ke universitas untuk lansia. Saat dia berkata, dia melipat tangan di dada dan berkata dengan ekspresi kesal, ternyata memang begitu, berencana untuk datang karena aku tidak ingin datang. Aku tidak akan cukup bersemangat untuk bertemu denganmu Bibi Han ketika aku datang. Melihat bahwa dia benar-benar menyerah dari lubuk hatinya, Charlie tidak bisa menahan diri diam-diam menghela nafas lega. Baginya, dia tidak ingin melihat Jacob Wilson menghela nafas sepanjang hari, dan dia tidak ingin Jacob Wilson masih merindukan Han Mei-king dan berubah menjadi anjing tua yang menjilati hingga menimbulkan masalah bagi pasangan itu. Solusi terbaiknya adalah tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Pasangan itu menjalani kehidupan yang manis, dan Jacob terus pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisannya untuk menebus pekerjaannya, sehingga dia bisa banyak bersantai dan tidak punya waktu khawatir tentang kebakaran di halaman belakang. Pada saat ini, Jacob bertanya kepada Charlie dengan sedikit cemas, menantu yang baik, katakan padaku, seberapa besar kemungkinan ibumu mengetahui hal ini? Charlie berkata, dengan ringan, menurut hukum Murphy, hal-hal buruk akan terjadi cepat atau lambat. Kemudian, Charlie berkata lagi, masalah ini adalah sisa bom. Inti masalahnya adalah bagaimana meminimalkan bahaya ledakan. Jadi ingat apa yang baru saja saya katakan. Setelah masalah ini terungkap, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi dampaknya. Charlie juga tidak ingin Elane membuat semua keributan, dan jika dia malu, dia dan Claire juga tidak akan bisa menunjukkannya di wajah mereka. Jacob mengangguk seperti orang bodoh, menantu yang baik, aku akan mendengarkanmu.